Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu exchanger yang datang dari India yang bernama Delta Exchange. Nah, jadi video ini mungkin lebih ke overview apa saja yang kita bisa lakukan di sini, apa saja keuntungannya, dan mungkin cocok untuk trader macam apa trading di Delta Exchange. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency exchanger yang datang dari negara India. Namanya adalah Delta Exchange. Nah, pada hari ini mungkin lebih akan ke overview dari si platform ini sendiri. Ya, apa saja yang kita bisa lakukan di sini, apa saja keuntungan kita trading di Delta Exchange, dan apa produk unggulan dari Delta Exchange. Ya. Nah, tapi pertama-tama kita akan bahas dulu secara keseluruhan apa sih yang kita bisa lakukan. Yang pertama, yang bisa kita bilang adalah yang paling simpelnya dari satu exchanger adalah kita harus bisa melakukan spot trading. Dan di sini kita bisa lakukan itu, ya. Dan spotnya benar-benar kita bisa tarik, ya, karena ada beberapa sebenarnya mereka broker gitu kesannya, ya. Mereka nggak bisa tarik si crypto asetnya, tapi mereka bilang mereka bentuknya exchanger. Nah, untuk di sini nggak, ya. Delta Exchange kita bisa tarik kapanpun aset crypto kita. Nah, selain itu juga ada futures trading, ya. Di sini tentunya futures yang bentuknya perpetual, ya, seperti kalian lihat di sini bentuknya perpetual. Dan di sini kita juga ada seperti robot strategies, ada juga staking pools, di mana kalau lu udah akumulasi nih, ya, aset-aset kripto lu waktu kemarin drop di bawah 20 ribuan, ya, sekarang sayangnya sudah kembali di bawah 20 ribu, ya. Tapi intinya lu mungkin nganggur nih. Nah, saat nganggur lu bisa menghasilkan yield di sini. Nah, untuk ujung tombak dari Delta Exchange bisa dibilang adalah produk options mereka. Di mana di sini ada dua pilihan, ada yang versi Pro dan yang versi Easy. Nah, selain dari itu karena memang ini adalah ujung tombak dari Delta Exchange, ya, mereka ini ternyata adalah cryptocurrency exchange yang secara volume optionnya itu nomor 2 di dunia katanya, ya. Dan juga katanya secara growth-nya ini sangat cepat. Dan selain dari itu juga si Delta Exchange ini mengoffer cash settle dalam bentuk USDT di berbagai macam altcoins yang leading seperti Matic, Solana, Avex, Link, dan BNB. Nah, menurut mereka ini nggak semua cryptocurrency exchanger bisa melakukan cash settlement ini dalam beberapa altcoins yang gue sebut tadi. Ya, jadi lagi-lagi fokus dia adalah di options trading. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini ya, ada berbagai macam pair yang kita bisa pilih. Nanti untuk detailnya kita akan bahas di belakang. Dan juga di sini buat kalian yang pengen download bisa ya, lu bisa download di App Store bisa juga di Google Play dan lain-lain ya. Nah, selain dari itu juga ya, kenapa kita memilih Delta Exchange? Ya, apa sih keuntungannya? Salah satunya adalah dia ini secara kustodinya ini dilakukan oleh Fireblocks. Nah, Fireblocks ini adalah kustodian yang sebenarnya lumayan bagus juga setahu gue ya. Dalam 3 tahun terakhir tidak ada permasalahan apapun. Nah, kalau ngomong soal kustodian ya kita tahu lah ada beberapa yang cukup berantakan terakhir ini. Nah, Fireblocks dianggap cukup bagus ya, dan aset dia atau lebih tepatnya kustodian digital aset mereka dilakukan oleh Fireblocks. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan dalami produk-produk mereka lebih detailnya sekarang. Oke, nah sekarang gimana cara depositnya? Cara depositnya gampang ya. Kalian tinggal klik bagian deposit sini, akan masuk ke dalam page seperti ini ya. Yang pertama lu bisa deposit dengan yang menurut gue paling gampang dan paling murah juga biayanya, yaitu dengan mengirim langsung kriptonya ya. Contoh lu mau ngirim USDT misalkan di sini ya. Lu tinggal pilih mau pakai network apa, ERC20, BEP20 atau TRC. Gua sarankannya antara dua ini aja, BEP20 atau TRC20, karena kalau ERC biasanya mahal ya. Nah, tinggal kalian pilih misalkan BEP20, lalu nanti kalian tinggal scan boleh atau mau copy addressnya juga silakan. Tinggal kirim seperti biasa. Itu cara yang paling gampang dan paling hassle free menurut gua ya. Tapi andaikan lu pengen depositnya dengan cara yang ini, buy crypto, bisa nggak? Lu bisa dengan Remitano di sini ya. Nah, untuk Remitano, gua nggak tahu nih di Indonesia udah banyak yang pakai atau belum. Gua pernah nyobain pakai ya untuk belanja lah di luar negeri. Tapi ya intinya mungkin buat lo yang sering belanja di luar negeri mungkin ada lah ya akun untuk Remitano di sini. Tapi lagi-lagi menurut gua sih lebih gampang untuk lo deposit langsung dengan kirim kripto aja. Tinggal pilih aset apa yang lo mau kirim. Bisa USDT, USDC atau apapun yang lo pengen ya. Nah, selanjutnya untuk trade-nya seperti apa? Ya lagi-lagi untuk trade-nya gampang ya, sama persis seperti
exchange lain ya. Lu tinggal literally buy saja aset apa yang lu mau buy gitu ya. Tinggal lu klik di sini, lu cek misalkan lu mau ETH ya, lu klik ETH, lalu lu bisa tinggal langsung buy aja mau berapa banyak kuantitasnya ya. Nah, ini tentunya untuk yang secara spot ya. Nah, untuk kita ngomongin yang selanjutnya, otomatis kita masuk ke bagian options ya. Atau sebelum masuk options kayaknya lebih enak ini dulu deh ya, yaitu Delta Invest. Nah, Delta Invest ini ada dibagi menjadi dua lah kurang lebih. Yang pertama ada Robo Strategies. Nah, Robo Strategies ini adalah kita menggunakan robot lah kasarnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa pilih dari berbagai macam filter lah kesannya ya. Ada yang kalau misalkan kita mau pakai currency tertentu, ada yang mau pakai USDT, pakai BTC atau pakai DITO ya. Selain dari itu juga kita bisa pilih yang mungkin strateginya pengen seperti apa. Mau yang momentum kah atau mau yang arbitrase, options dan lain-lain. Nah, tentunya dari sini kita bisa lihat mana yang paling cocok buat kita. Ya, mungkin lu pengen cari yang return paling besar atau mungkin yang secara margin nggak terlalu gede dan lain-lain ya. Nah, ini untuk yang robust strategies. Nah, selanjutnya untuk yang staking pools. Nah, staking pools ini ya kita bisa lihat ada kuotanya. Ya, jadi untuk yang BTC masih sisa banyak ya, 96 BTC lagi. Untuk yang DITO masih ada sisa 18 juta DITO ya, dan seterusnya. Ya, untuk yang DITO ini dapat APY sekitar 10%-an. Untuk BTC dapat 1%, untuk USDT dapat 6%, dan untuk ETH dia mendapatkan 1%. Ya, jadi kesannya gini, buat lu yang sudah akumulasi kemarin nih, ya sudah akumulasi dan nganggur nih, ya kesannya kriptonya nganggur dan tidak menghasilkan yield. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk dapat yield di staking pools-nya di Delta Exchange, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk robot strategies, staking pools, dan mungkin juga untuk cara deposit plus juga spot trading. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat mengenai si options trading mereka. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian options trading. Nah, seperti yang gue sudah katakan tadi di depan, options trading ini adalah ujung tombak dari si Delta Exchange. Ya, seperti yang gue katakan tadi juga, crypto optionsnya mereka ini secara volume menurut mereka adalah nomor 2 ya, dan secara growth-nya mereka sangat cepat. Nah, selain dari itu juga Delta ini memiliki cash settlement dalam bentuk USDT tentunya ya, di berbagai macam leading altcoin seperti Matic, Solana, AVAX, Link, BNB, dan lain-lain. Nah, menurut mereka yang nggak banyak exchanger global yang bisa melakukan settlement seperti itu. Ya, jadi buat kalian tertarik untuk options trading di sini harusnya lebih enak ya. Nah, options trading, apa perbedaannya dengan futures? Kalau kita lihat sekilas sangat mirip ya, sama-sama kita bisa ngelong atau nge-short ya, walaupun lebih biasanya kalau untuk options long ini disebutnya call dan untuk short ini seringkali disebutnya sebagai put ya. Nah, tapi cara kerjanya mungkin mirip-mirip. Perbedaan yang paling signifikan adalah ya dengan futures yang kita terbiasa lakukan yaitu perpetual futures, di sini mereka ada expiry date ya. Nah, expiry date ini kita bisa cek bahwa semakin dia dekat biasanya akan semakin kecil biayanya ya. Nah, jadi ya kesannya gini, kalau expiry date-nya kita ambil tanggal 16 nih ya, kita ambil contoh yang paling dekat di sini. Nah, ini akan ada time expiry-nya ini dalam waktu 3 jam lebih 45 menit lagi. Nah, seperti itu biasanya akan ada kesannya lah ya, bahasa super gampangnya fee yang lebih murah dibandingkan dengan kita yang mengambil kontrak yang masih jauh, misalkan tanggal 28 Oktober, 30 September, dan seterusnya. Nah, ini harus dibedakan dengan binary ya. Ini option yang sesungguhnya. Nah, jadi kan lu sering dengar nih ya, kalau misalkan lagi nunggu berita fundamental, nunggu futures contract atau options contract dia expired ya. Nah, itu dia. Itu yang biasa kita tunggu dan bentuknya seperti ini, seperti cara tradingnya ya. Yang beneran itu kontraknya make sense ya, nggak dalam sedetik 2 detik ya atau semenit 2 menit. Kontrak mereka biasanya dalam bentuk tanggal spesifik berapa ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi ya, ini mungkin masuknya kayak futures tapi lebih sedikit complicated ya, karena lu harus kesannya ada waktu tertentu yang akan diberhentikan lah gitu kesannya si posisi lu. Kalau by that time ternyata lu rugi, ya sudah langsung ketutup posisinya dan lu langsung spesifik rugi ya. Tapi kalau di futures yang perpetual, lu bisa hold terus sesuai dengan kemauan lu ya, tinggal paling lu mau bayar fee-nya atau enggak dan kena harga likuidasi atau tidak ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan options ini seperti yang kalian bisa lihat ya cukup lebih ya ada
kerumitan ekstra dibandingkan dengan futures trading. Ya. Nah, maka dari itu biasanya yang bermain atau trading di options adalah trader-trader yang sudah lebih berpengalaman karena ya lagi-lagi expiry date dan banyak hal lain ya. Nah, tetapi Delta Exchange ini ingin membuat option ini jauh lebih mudah. Makanya mereka membuat versi easy options ya. Nah, kalau di sini kita harus lihat strike price-nya berapa, lalu kita harus lihat expiry date-nya seperti ini dan itu ya. Di sini kita ada versi easy option, bentuknya sangat gampang seperti ini. Yang pertama, kita bisa tinggal pilih koin apa yang mau kita tradingkan, ya bisa BTC, bisa ETH, Solana, BNB, XRP, dan seterusnya. Nah, ini lagi-lagi menurut mereka ini hal yang membuat mereka unik juga. Ya, jadi untuk cash settlement ini bisa langsung dilakukan di USDT dengan berbagai macam altcoins. Jadi nggak hanya BTC saja. Dan setahu gue juga benar sih, rata-rata banyaknya hanya BTC dan ETH. Nah, di sini ada beberapa altcoins lain. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya lu akan taruh misalkan di sini kasarnya gitu ya. Apakah pada tanggal misalnya ini target tanggal 23 September apakah harga si BNB misalnya akan di atas dari titik ini atau tidak ya. Nah, tinggal lu pilih, masukin berapa USDT, ambil contoh misalkan 100 gitu ya. Nah, tinggal kalian find trade saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan bisa dibilang cukup simple dan lebih intuitif dibandingkan dengan yang versi Pro-nya ya. Tapi ya andaikan lu pengen yang versi Pro-nya juga bisa lakukan ya. Jadi ya enak nih, bisa newbie friendly tapi di waktu bersamaan juga bisa untuk orang-orang yang mungkin jauh lebih advance ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah aman nggak nih Bang? Soalnya ada beberapa exchanger yang tiba-tiba illiquid. Nah, untuk si Delta Exchange ini sendiri, mereka ada insurance fund yang sekarang itu senilai 1,8 juta USDT ya. Nah, ini tuh dipakai apabila position dalam bentuk position ini sudah mau kena likuidasi ya. Nah, jadi kadang-kadang ya seringkali itu ditumpahkan ke ini trader gitu kesannya. Belum kena harga liquid tapi udah kena liquid gitu kadang-kadang ya. Nah, di sini karena mereka ada insurance fund, jadi kesannya itu ditalangin oleh si insurance fund ya. Jadi kesannya ini bisa menjadi ekstra ekstra pillow lah untuk menjaga ketenangan kita dalam trading di Delta Exchange ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan lagi-lagi options ini nggak harus ya, nggak wajib kalian lakukan di sini. Dan masuknya sekali lagi options dan futures ini adalah trading yang masuknya ke high risk ya. Jadi andaikan lo lebih cocok untuk spot ya bisa tetap lakukan spot juga di sini ya, seperti yang gua katakan di depan. Lo bisa trading spot dan setelah lo trading spot juga bisa lo ambil yield juga di sini dengan masukkan ke staking pool. Ada BTC, ada USDT, ada DITO, dan ada juga ETH ya. Dan mungkin buat lu yang ngerasa kayak waduh gua trade spot juga nggak terlalu bisa, gua otomatis kalau spot nggak bisa ya ini juga lebih deg-degan kalau options, ya udah lu bisa juga menggunakan si robo strategy ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Delta Exchange ya. Bagi lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan seperti yang kita sudah katakan di depan, ya. Delta Exchange ini cukup cocok untuk orang-orang yang suka options trading, ya. Jadi lagi-lagi karena volume dia besar, otomatis liquidity dia juga besar, dan di waktu bersama juga buat lo yang pengen coba-coba, ya, bisa juga pakai yang isi options mereka, ya. Dan selain itu juga seperti yang kita sudah bahas juga ada spot trading dan juga lo bisa mendapatkan yield di staking poolsnya mereka. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overview untuk Delta Exchange. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang tertarik untuk menggunakan Delta Exchange, bisa cek link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.